Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Jamaah Jumat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, marilah kita semua terus-menerus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa inilah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jabatan yang tinggi, kedudukan yang tinggi, harta yang mewah melimpah, dan segala fasilitas yang kita miliki belum tentu bisa memberikan kemuliaan kepada kita di hadapan Allah. Tapi kemudian Allah sudah memastikan bahwa sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepadanya akan dimuliakan di sisinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan bahkan takwa inilah yang akan memberikan jaminan di dalam hidup dan kehidupan kita, yang akan menjamin rizki kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan menjamin rizki bagi orang-orang yang bertakwa dan bahkan dari jalan yang tidak disangka dan diduga. Dan karena itulah setiap khotib di hari Jumat diwajibkan menjadi bagian dari rukun khutbah, mengingatkan kepada kita semua, menghimbau kepada kita semua, mengajak kepada kita semua untuk sungguh-sungguh terus-menerus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat anugerah yang saat ini masih dilimpahkan kepada kita semua. Dan mari kita pergunakan, kita manfaatkan segala nikmat ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan segala kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian menghindarkan diri kita dari kemaksiatan, menjauhkan diri kita dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah tuntunan kita, contoh teladan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua untuk menjalani hidup ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga pada saatnya nanti kita berhak untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah di hari kiamat. Sidang jamaah Jumat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini khatib akan menyampaikan khutbah dengan judul Komitmen Muslim terhadap Islam. Salah satu nikmat anugerah terbesar dari Allah buat kita semuanya adalah ketika kita ditakdirkan menjadi seorang Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, masuklah ia ke dalam surga.
Ini sebuah jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kita sebagai umatnya, sebagai orang Islam, sebagai kaum muslimin dipastikan akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itulah sebagai sebuah anugerah yang terbesar buat kita, maka kita harus terus-menerus menjaga keislaman kita ini. Menjaga komitmen kita sebagai seorang muslim agar tidak tercerabut Islam ini dari diri kita. Dan karena itu kita sering berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Setidaknya ada 4 komitmen yang harus ada di dalam diri kita sebagai muslim terhadap Islam. Yang pertama, seorang muslim harus wajib mengimani Islam. Meyakini bahwa Islam inilah agama yang benar, agama yang dipastikan kebenaran dan kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innad dina indallahil Islam. Yakin dengan sepenuh jiwa, hati, perasaan, pikiran kita bahwa tidak ada agama yang lain yang benar kecuali Islam. Yakin di dalam hati kita dan pikiran kita. Sehingga apa? Sehingga tidak mudah buat kita untuk menjadikan Islam ini sebagai obralan, sebagai jualan untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan duniawi. Iman dan yakin kita terhadap Islam inilah yang akan memastikan pemahaman kita tentang Islam ini lurus. Pemahaman Islam kita ini benar. Sehingga tidak ada dalam pikiran kita yang menyatakan bahwa semua agama itu sama. Dan sekarang banyak sekali orang-orang yang ingin menyesatkan pemahaman kita tentang kebenaran Islam ini. Dan karena itulah kita harus jaga, kita harus pelihara, kita harus pertahankan Islam ini di dalam diri kita. Yakin benar dengan kepastian Allah Subhanahu wa taala, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Agama yang lain biarkan mereka dengan agama mereka masing-masing. Kita hanya ingin pastikan bahwa sesungguhnya agama buat kita adalah Islam. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita ingin pastikan bahwa hidup dan bahkan sampai mati kita yang akan datang, ketika ajal menjelang tiba, bahwa kita adalah sebagai seorang muslim. Itu komitmen yang pertama. Seorang muslim wajib mengimani Islam. Komitmen yang kedua, seorang muslim wajib mengilmui Islam. Belajar tentang Islam. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki menjadi orang baik, maka akan diberikan kepadanya pemahaman agama yang luas. Dan bahkan kita harus ingat, bukan hanya sebatas yu'allimu fid din, bukan hanya sekadar memiliki ilmu, mengetahui ilmu, tapi bahkan yufaqihu fid din, paham tentang agama kita ini. Kita belajar, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu bagi seorang muslim itu hukumnya wajib. Dan karena itulah siapapun kita, tua muda, besar kecil, miskin kaya, semuanya punya kewajiban yang sama untuk belajar tentang Islam. Mempelajari Islam ini walaupun kita sudah menjadi seorang muslim, justru ketika kita menjadi seorang muslim inilah kita wajib mempelajari Islam. Supaya kita tahu betul bagaimana tuntunan Islam yang kita yakini kebenarannya ini. Sehingga kita juga tidak terjebak kepada persoalan-persoalan yang kadang-kadang tidak penting. Masih ada di antara kita yang kadang-kadang berbeda mazhab, kemudian bermusuhan. Berbeda pandangan, berbeda pikiran, kemudian kita saling berpecah belah. Hanya karena apa? Hanya karena kita
belum paham sepenuhnya bagaimana tuntunan Islam ini yang sesungguhnya. Dan karena itulah, dimanapun tempatnya, masjid-masjid Allah, rumah-rumah Allah ini harus menjadi sarana, harus menjadi tempat sebagai pusat pendidikan bagi umat Islam. Termasuklah masjid raya yang kita cintai ini. Masjid harus memberikan kesempatan, harus memberikan ruang kepada jamaah, kepada masyarakat untuk belajar tentang Islam. Dan dengan belajar kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Semua kita pelajari. Terlalu banyak yang harus kita pelajari dalam Islam ini. Dan karena itulah sebagai muslim kita harus menyiapkan waktu, meluangkan waktu, tidak menunggu waktu tersisa, tidak menunggu kapan sempatnya, tapi harus benar-benar meluangkan waktu, menyediakan waktu, menyiapkan waktu untuk memenuhi kewajiban sebagai seorang muslim mempelajari Islam ini. Kemudian komitmen yang ketiga, seorang muslim wajib mengamalkan ajaran Islam. Setelah kita mengimani, mempelajari, dan kemudian saatnya kita mengamalkan. Terutama amal-amal yang wajib dan juga amal-amal yang sunnah. Dan kita memastikan semua amal-kamal kita itu menjadi bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena itulah tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Maka kemudian kita berharap dan berusaha semua yang kita lakukan di dunia ini menjadi bagian dari amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan amal yang salah, tetapi amal yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, komitmen kita sebagai muslim terhadap Islam adalah kita wajib berjamaah dalam Islam. Inilah sekarang yang menjadi tantangan berat kita umat Islam. Kita dikotak-kotakkan oleh partai politik, sehingga kadang-kadang sesama muslim karena berbeda partai pun jadi musuh. Kita dikotak-kotakkan dengan pemahaman, sehingga di antara kita ada yang dengan mudahnya mengkafirkan, ada yang mudahnya menyesatkan, ada dengan mudahnya membid'ahkan, dan lain-lain sebagainya. Padahal kita sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Allah persaudarakan kita dengan iman. Allah persatukan hati-hati kita, diri kita ini dengan iman. Dan ini yang seharusnya menjadi ikatan yang paling kuat di antara kita untuk membangun persatuan dan kesatuan umat Islam, sehingga kita tidak mudah dipecah belah oleh musuh-musuh Islam. Kita sudah terlalu lama bertengkar dengan sesama muslim. Tapi bahkan ada di antara kita yang bisa bermesraan dengan yang beda agama. Sesama muslim kita hobi, kita senang beradu argumentasi, bertengkar, bermusuhan, hanya karena perbedaan pendapat dan sebagainya, hanya karena perbedaan partai dan sebagainya, tapi bersama orang-orang kafir justru bisa saling bermesraan. Inilah kondisi yang sebetulnya membahayakan kita, membahayakan agama kita. Dan karena itulah kita sebagai umat Islam harus sadar dengan benar bahwa sebagai seorang muslim kita harus benar-benar menumbuh kembangkan komitmen kita terhadap Islam. Mengokohkan, meneguhkan komitmen kita terhadap Islam. Berjamaah membangun persatuan dan kesatuan sesama muslim. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Bersikap tegas terhadap orang-orang kafir dan berkasih sayang sebagai sesama muslim.
berkasih sayang atas dasar iman, bersaudara atas dasar iman, bersatu padu atas dasar iman. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Minimal 4 komitmen ini yang harus terus-menerus kita jaga di dalam diri kita sampai akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua, memberikan petunjuk, memberikan bimbingan agar kita berada di jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali khutbah singkat yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasyuf al mukhtalifat wasyada'id wal mihan ma zara minha wa ma batan wa min buldal muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum was'aluhu 'ala min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar Allah.